Jangan pernah kufur atas nikmat Allah, karena sesungguhnya Allah berkata dalam Al-Quran, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Perkembangan teknologi informasi melaju dengan cepat dan dibarengi dengan berbagai inovasi. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi itu, dakwah agama Islam juga semakin dimudahkan. Saat ini untuk mendengarkan pengajian tidak harus berhadapan langsung dengan ulama, namun cukup dengan mengakses internet, masyarakat bisa mendapatkan bahan bacaan dan tontonan keagamaan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan dimanapun mereka berada. Salah satu pendakwah Tanjung Pinang yang juga memanfaatkan teknologi informasi digital adalah Ustadz Dedi Sanjaya yang dikenal publik sebagai Ude. Ia kerap kali membagikan aktivitas berdakwahnya di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dengan tujuan menyampaikan dan menyebarluaskan ajaran Islam. Diketahui Ude juga menggagas kegiatan biker subuhan, di mana selesai sholat subuh berjamaah, melakukan tausiah dan berolahraga kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial. Pemirsa, Highway 1 jam bersama Datuk Rida Kaliamsi akan menghadirkan Ustadz Dedi Sanjaya sebagai narasumber pada pekan ini. Simak dan ikuti perbincangan santai Datuk Rida dengan Ude hanya di Tanjung Pinang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa sekalian, apa kabar semuanya? Di mana saja Anda berada, para pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat. Amin. Dan di luar kita wabah penyakit Covid masih ada, masih terus mengancam. Karena itu saya melalui acara ini terus-menerus mengingatkan agar kita menjadi penjaga diri kita sendiri. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak kita perlukan sehingga kita bisa terhindar dari ancaman virus yang mengerikan ini. Para pemirsa sekalian, minggu ini kita berjumpa lagi pada acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi, dan topik kita minggu ini kita mencoba mengakhiri Ramadan kita nih. Tinggal 3 hari lagi ini, dan kita sengaja mengundang seorang ustadz ini, seorang dai. Kalau beliau ini suka menyebut dirinya penceramah, tapi saya bilang ini dai lah, seseorang yang membawa misi besar untuk kebaikan umat. Nah, ustadz kita ini seorang ustadz yang muda, yang berdasarkan informasi yang saya terima ini sangat dikenal di kalangan milenial, anak-anak muda semuanya. Jadi dia juga berinteraksi, memberi masukan-masukan kehidupan sehari-hari kepada anak-anak muda, membangun komunitas anak muda seperti itu. Nah, ustadz kita ini adalah Ustadz Dedi Sanjaya. Ini dia orangnya, Dedi Sanjaya, dan dia ini punya juga semacam panggilan sayang, panggilan nanti kita tanya bagaimana asal-usul namanya Ude ya. Ustadz Ude ini sama dengan ikonnya Ustadz Somad, Was, ada Ustadz Adi Hidayat, Wah, dan lain-lain seperti itu. Ini semacam panggilan sayang masyarakat kepada Ustadz ini, Pak Ustadz Ude. Nah, kita akan tanya, kita berbual-bual dengan Pak Ustadz ini bagaimana dia mencintai dunia dakwah ini, dan apakah Pak Ustadz ini terlahir dari sebuah keluarga yang para ulama, katakan seperti itu, ada lingkungan yang membentuk, atau memang ini minat yang datang pada, atau semacam perjalanan hidup yang tiba-tiba Ustadz sadari pada seperti itu. Nah, kita punya waktu 20 menit sesi yang pertama ini
Pak Ustadz bebas menceritakan, tapi serah mau tertawa, mau terbahak-bahak ini memang forum yang sangat santai gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru saya, orang tua saya, Datuk Rida Kaliamsi. Amin. Ini tokoh nasional yang sudah saya kenal sejak saya SD. Dulu baca Rio Pos. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Rupanya ini pernah di Pekanbaru Pak Ustadz ini. Pernah di Pekanbaru. Lahir di sana tidak? Saya SD di sana tuh. SD di Pekanbaru. Iya, SD di Pekanbaru. Tapi karena lahirnya? Saya tepatnya di Jawa sih, Semarang. Semarang, lahir dari Semarang, lalu SD Pekanbaru. Jadi kecil sekali Pak Ustadz udah pindah ke Pekanbaru. Karena hijrah bapak waktu itu guru ya? Pindah pertama guru apa? Guru SMP. Guru SMP. Iya. Pernah di Pak Ustadz? Pernah di Jambi juga sih. Oh iya, yang guru-guru pindah dari daerah lain itu dari kan? Dari Jawa kan ada urbanisasi dulu. Pemerataan program Presiden kita Pak Soeharto. Jadi guru-guru yang dari Jawa pindah ke Sumatera. Ke Jambi. Waktu itu Jambi, terus pindah ke Dumai, pindah lagi ke Pekanbaru. Oh, jauh juga perjalanan Anda. Itu masa kecil Anda yang Anda hadapi seperti itu? Iya, betul tuh. Itu sekitar tahun 86 kalau saya nggak salah. Iya, saya lihat tahun 80 tuh. 80. Jadi umur 7 tahun sudah dibawa merantau sampai lahirnya di Pekanbaru dan sekolah di Pekanbaru. Betul. Sampai berapa tahun di Pekanbaru tuh Pak Ustadz? Sampai SMP. Sampai SMP. Setelah itu saya dipaksa untuk ikut ke pesantren. Karena saya degil waktu itu. Kalau kita lihat anak-anak bawa sepeda, ya, zaman itu saya udah bawa sepeda balap, angkat sana angkat sini, terus udah ikut balap-balapan. Maksud degil juga waktu kecil. Karena degil tuh, degil banget. Mungkin bapak saya ngeliat ini budak kalau tak masuk ke pesantren hancur nih. Saya tak tahu nak dibawa ke sana tuh. Gitu. Saya tak tahu. Tahunya itu, kok pakai bus? Waktu itu busnya saya ingat bus Handoyo namanya. Handoyo ya, dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Jawa. Tak tahu kemana, tidak? Tak tahu, tak tahu. Yang saya tahu di atas bus itu ada ayam banyak. Iya, bus antar kota, antar daerah memang begitu ya. Sampai di Jawa, ini gedung-gedung apa? Jadi bapak masukkan pesantren. Alamak, saya bilang. Pas umur berapa? Itu tamat SMP itu. SMP itu berarti 14 tahun lah ya mungkin. Iya, umur 14-15 tahun. Terus sampai di pesantren di Gontor. Oh, ini pesantren hebat tempatnya ini, Gontor kan? Saya lihat orang begitu ramai, ada ribuan anak. Tapi saya berpikir bukan kepingin sekolah tuh. Cemana aku nak kabur nih. Cemana aku nak kabur. Setelah didaftar, siang pada zuhur, saya dapat kamar, masuk kamar, taruh barang, koper. Sore saya cari bapak saya, tak ada lagi. Udah balik dia? Tak ada. Ternyata bapak saya pesan ke kakak-kakak kelas di ruang pendaftaran, kalau anak saya tanya, bilang saya udah pulang. Wah, nangis ketika itu tuh. Nangis. Nggak ada siapa-siapa. Terus waktu itu belum pernah merantau kemana-mana? Belum pernah. Itu yang pertama. Sama SMP itu waktu sekolah tak ada. Jadi tak ada, belum ada proses mandiri. Masih ikut mama itu masih menggantung orang tua. Betul. Begitu taruh pesantren lalu masa terasa terasing dan ditinggalkan di sebuah dunia yang terkejut. Di pesantren itu waktu saya jadi anak baru kelas 1. Di sana sistemnya kan kelas 1, kelas 2 seperti itu. Cuman waktu itu saya ngambilnya yang intensif tuh. Di Gontor itu kalau kita mampu, kita dari kelas 1 bisa langsung naik kelas 3. Oh, gitu. Dari kelas 3 naik kelas 5. Melompat-lompat lagi. Iya, program 2 tahun jadi 1 tahun. Dan saya ikut itu, alhamdulillah selesai. Tapi waktu awal-awal itu 3 kali saya kabur. Kabur, ketangkap, masuk lagi. Kabur, ketangkap, masuk lagi. Sampai dibotak ketika itu. Terakhir saya diancam. Kamu kalau pulang lagi, saya bantai kamu. Akhirnya ya udahlah, betah. Lama-lama betah. Betul. Lalu yang membuat tidak betah itu apa? Selain keinginan untuk kumpul sama teman-teman, naik sepeda balap dan lain, apa itu? Yang pertama nggak ada teman-teman yang kita kenal. Yang kedua, kalau mau makan antrinya kayak kereta api itu.
Karena Ustadz ini kan dari sekolah umum ya, Betul. sekolah umum masuk pesantren. Biasanya orang dari madrasah segala macam sudah terbiasa sudah dengan diri seperti ini kan, karena dari sekolah umum masuk terkejut kaget dan dengan kehidupan yang ada. Biasa makan tinggal ngambil, tahu ini antri, mau mandi antri, mau wudhu antri, nggak ke masjid kena rotan. Tapi alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz ini tidak dari keluarga yang memang dai atau ulama atau dari datuk atau keturunan para dai, tidak ya, memang dari ordinary people, betul, rakyat biasa. Betul seperti itu ya. Jadi memang NKRI banget, rakyat biasa. Memang takdir hidup yang seperti itu ya. Mungkin Allah kepingin kamu tuh daripada nanti jadi orang jahat, gitu. jadi preman. Dan masuk pondok. Dan di pondok alhamdulillah Datuk tamat di pondok, saya termasuk yang diminta untuk mengabdi di Gontor, untuk mengajar di Gontor. Ini karena dari kelas yang mau lompat ya, jadi tingkat kecerdasannya sekarang teruji setelah di pesantren. Ini memang hebat, termasuk calon dai yang hebat gitu. Dan di Gontor kita juga ada latihan public speaking. Di Gontor ada namanya muhadharah, lomba pidato. Saya belajar dari sana dan itu luar biasa. Ada bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa. Saya tekunin itu, dan ketika pulang ke Pekanbaru, terus balik. Berapa tahun di Gontor? Di Gontor saya sekitar 6 tahun, 7 tahun. Hampir 7 tahun. 7 tahun. Selesai di sana tidak melanjutkan pengembaraan di Jawa, tapi balik kampung dulu. Iya, saya pulang silaturahim ke orang tua, bilang orang tua, alhamdulillah mak, bapak Didi udah lulus. Selesai nih. Udah selesai, bapak saya nangis, bapak nggak nyangka kau lulus. Terus datang beberapa kali, dia datang waktu Anda masih di Gontor, ada datang, ada jenguk juga. Bapak saya nggak pernah jenguk. Mama ada jenguk 1 kali waktu wisuda. Wisuda aja. Iya, waktu wisuda. Sebelum itu betul-betul itu pun bohong-bohongan dengan bapak. Karena mama saya bilang, biar aja lah anak tuh di sana. Jadi orang. Pasrahkan aja di sana. Kalau memang takdirnya meninggal, yang meninggal di sana. Kalau mau jadi ya jadi di sana. Iya. Niat orang tua, doa orang tua luar biasa. Luar biasa tuh. Karena saya ngerasakan di Gontor ketika kita ujian akhir, itu bukan hanya pelajaran akhir, tapi dari awal sampai akhir yang diuji. Di Gontor. Dari bawahnya sampai ke atas ditanyain semua. Betul. Dan saya ngerasakan bagaimana dulu kan nggak ada handphone, nggak ada WhatsApp tuh, yang ada wartel. Di pondok dengan 4.000 anak. Warnet sudah ada waktu itu. Udah ada di Gontor ada. Tapi antrinya 1 KBU wartel tuh antrinya mau 80 sampai 100 orang. Syukur-syukur dapat telepon ketika itu, pas saya habis subuh langsung pergi ke wartel, nelpon. Gontor bukan pesantren yang terlampau kuno, itu pesantren modern. Artinya teknologi apapun sebenarnya sudah dikenal oleh Gontor. Cuma mereka membatasi bagaimana cara kita tidak terlalu tergantung dengan teknologi itu. Betul. Seperti itu tuh. Lalu tamat Gontor, saya sambil kuliah sih di sana tuh. Ada masuk perguruan tinggi lain? Gontor. Setelah di Gontor punya institut, sekarang udah universitas. Di Gontor juga. Jadi kita yang mengajar di Gontor dapat uang bulanan, dapat sembako, makan gratis, dapat pakaian gratis, sepatu gratis, kuliah gratis, kendaraan gratis. Itu enaknya di Gontor. Diminta mengajar tadi. Jadi semua dapat. Dan jadi Pak Ustadz ambil fasilitas itu. Saya ambil. Karena orang tua, namanya guru dulu kan gaji seberapa tuh. Saya masih ingat bulanan itu saya disuruh ngangkat beras. Karena pegawai negeri itu dapat beras jatah. Itu jatah, beras jatah itu. Semua guru-guru kan dapat beras jatah. Betul. Itu ya. Kalau mau lebaran ini dapat kacang, tepung, mentega. Saya masih ingat itu tuh. Lalu saya ambil itu dan alhamdulillah saya termasuk mahasiswa yang bisa sarjana belum pada waktunya. Artinya lebih cepat. Lebih cepat 2 tahun 3 bulan ketika itu. Program sarjana itu diselesaikan dalam 2 tahun 3 bulan. Orang yang saya itu 4 tahun, kadang-kadang ada 5 tahun, ada yang sampai DO selesai itu. Teman-teman rata-rata 6 tahun. 6 tahun rata-rata ya.
Jadi 2 tahun. Saya 2 tahun 3 bulan alhamdulillah selesai dengan skripsi menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Anda menyadari tidak kelebihan intelektual kata kecerdasan IQ Anda? Itu kan IQ itu bukan anu ya. Anda menyadari tidak? Kapan Anda menyadari itu Pak? Ustaz menyadari itu kapan? Aku ini cerdas ternyata. Ingat kata-kata bapak saya. Bapak saya bilang gini, nggak salah bapak nyekolahkan Dedi di Gontor. Hanya itu. Tapi kalau secara pribadi nggak kepikiran juga punya IQ seperti itu. Tapi bilang seperti itu setelah Anda menyelesaikan sekolahnya kan, baru tahu sadar anakku ini cerdas ternyata. Tapi Anda waktu memilih program lompatan itu kan berarti sudah aku ini bukan sembarangan ya, artinya hebat seperti itu. Artinya bukan santri kaleng-kalengan, ini santri beneran ini soalnya gitu. Adik saya lihat nilai transkrip, nilai ijazah saja, bang, abang ini kamlot ya. Dia bilang kan, dia ngeliat IP saya. Waktu SMP nilai biasa saja, tidak? SD saya punya, kalau dulu kan Eptanas ya, Eptanas. Nilai Eptanas saya 39,8. Ya hampir 40 Pak mata pelajaran semua. SMP karena masa puber itu. Waktu itu saya 38, sekian, lupa sih itu. Ya kan dulu kan ujian cuma ada 4 mata pelajaran kan? Betul. 4. Kalau 4 ke 3 40 itulah berarti 10 semua itu soalnya. Sudah luar biasa. Jadi memang Anda sudah tahu bahwa Anda nih seorang anak cerdas tapi nakal itu biasa. Yang saya tahu nakalnya itu. Karena saya pernah bawa teman-teman cabut satu kelas nih tuh. Waktu kelas 3 SMP kami cabut, terus main bola. Dia panggil, semua kena tempeleng dengan guru olahraga kecuali saya. Karena takut, bapak wakil kepala sekolah. Bapak saya nanya, itu Dedi Sanjaya udah ditempeleng belum? Belum pak, kamu maju. Yang lain sekali, saya ditempeleng 6 kali sama bapak saya. Dalam batin saya, bapak aku. Yang lain suruh masuk kelas, saya suruh hormat bendera sampai orang pulang sekolah. Jadi ini masa muda, masa-masa masa degil betul. Masa degil nakal, betul degil. Ya. Tapi Anda membayar betul. Harapan orang tua itu dengan menyelesaikan program pendidikan yang luar biasa singkat. Dan orang bisa menyelesaikan itu 6 tahun sampai 7 tahun, Anda bisa menyelesaikan itu dalam tempo 4 tahun. 4 tahun selesai, lalu tambah perguruan tinggi 2 tahun lebih, berarti 6 tahun lebih lah menyelesaikan seperti itu ya. Orang bisa 10 tahun. Oke, jadi Anda ini memang apa nih, baru menyadari potensi Anda sebagai seorang dai, seorang anak itu setelah waktu Anda menyelesaikan program pendidikan dari Gontor dan masuk ke sarjana dan mengajar di sana. Jadi Anda sejak awal itu tidak langsung terjun di masyarakat, tapi berdakwah di sekolah, di pesantren mengajar di pondok yang menerpa kita untuk dakwah. Memang tapi kalau alumni Gontor kan tidak mesti harus dakwah. Tuh, kalau kita lihat banyak yang jadi, ada yang jadi ketua MPR dulu, Dahil Wahid, banyak sekali yang di bidang politik, di ilmunya lengkap dari sana tuh, ilmunya lengkap. Cuman ada yang memilih jalan. Ini kan yang saya tanya, ini bilang bahagian dari takdir hidup Anda. Anda tak milih jadi politisi, Anda milih menjadi dai. Dari untuk selesaikan itu Anda milih jadi dai. Dan ternyata enak jadi dai itu. Di mana Anda pertama kali di luar setelah tamat? Di mana Anda sekali pertama ceramah? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Oh. Tanjung Pinang tuh. Jadi saya datang ke Tanjung Pinang, orang kan belum kenal kita ustadz. Belum kenal kita ustadz. Satu ketika Masjid Istiqomah di Perla tuh. Kalau kita mau ke Batu Tiga, penurunan sebelah kanan itu ada masjid. Khotib Jumatnya nggak datang. Saya duduk di saf kedua pakai celana panjang hitam, baju koko, pakai peci hitam. Yang di depan banyak yang pakai jubah-jubah nih, serban. Ketua masjid udah ngumumin, kaum muslimin yang bisa menggantikan khotib, mohon khotib kita tidak bisa datang, berhalangan datang. Sampai 3 kali saya lihat kok nggak ada yang mau ini. Saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Ketua masjidnya mungkin bingung, ini budak dari mana nih? Karena nggak ada, saya angkat tangan. Saya diminta khotib, alhamdulillah selesai Jumat baru banyak yang minta nomor handphone. Ketika itu masih Nokia, zamannya Nokia tuh. Apa yang Anda ceritakan pada khotib pertama Anda di situ? Kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi ya. Perjuangan Nabi. Iya. Oke Pak Ustadz, kita selesai 20 menit pertama ini, kita break dulu, nanti kita ketemu di sesi yang kedua. Nanti saya kepingin cerita Anda masuk memilih
multimedia sebagai sarana dakwah itu apa asal usul dan bagaimana Anda mempraktikkan. Baik para pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua. Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua.